baiklah semuanya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ya, yaitu dari bidang agraris, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, lalu pada kegiatan itu, Bapak menanyakan kepada kalian dengan pertanyaan, apakah kegiatan ekonomi orang tua kalian termasuk di dalam 7 bidang ini? Maka beberapa di antara kalian menjawabnya dengan ada atau iya dan tidak ada. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi, ternyata ada jenis kegiatan ekonomi bidang lain yang di luar 7 bidang tersebut. Apakah itu? Itu adalah kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Nah, apakah itu jasa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ternyata selain 7 bidang itu, ada satu bidang yaitu jasa tadi yang juga termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seperti apa jasa itu? Jadi, dalam kegiatan ekonomi ada benda atau barang yang dijual, ya, yang dihasilkan untuk dijual dan lain sebagainya, yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Nah, untuk bidang jasa tidak menjual barang, tapi pada bidang jasa yang dijual adalah keterampilan mereka, keterampilan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya usaha dalam bidang jasa misalnya seperti pada sektor pariwisata. Oke, di pariwisata ada usaha perhotelan. Hotel tidak menjual barang, ya. Hotel menjual jasa mereka menyediakan tempat untuk tempat tinggal orang yang berkunjung ke satu tempat. Selain itu ada tour guide, ya, pemandu jalan seperti itu. Nah, pemandu jalan atau tour guide ini menjual keterampilan mereka untuk melayani para pengunjung. Selain itu, usaha bidang jasa lain seperti misalnya perbankan. Bank tidak menjual uang. Bank cuma membantu orang lain, nasabahnya, untuk menyimpan uang atau untuk meminjam uang. Mereka mengambil keuntungan dari jasa mereka dalam menyimpan dan meminjamkan uang. Nah, selain bidang perbankan, juga bidang pendidikan seperti Bapak sendiri. Bapak sebagai guru, Bapak tidak menjual barang. Bapak menjual jasa Bapak untuk mengajarkan kepada kalian. Itu yang Bapak jual, ya. Ada juga seperti dokter. Dokter menjual keterampilan mereka, jasa mereka mengobati orang lain. Lalu misalnya pada sektor lain seperti jasa tukang jahit, nah itu keterampilan jahit dia jual. Jasa tukang cukur, jasa pada bidang transportasi supir misalnya, jual jasa tuh, atau pilot, atau masinis, nahkoda dan lain sebagainya. Mereka semua bergerak pada bidang jasa, dan ternyata bidang jasa ini hampir kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya? Nah, baik, kita akan lanjutkan. Secara garis besar, kegiatan ekonomi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah kegiatan distribusi. 3 hal ini tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan atau sebuah proses untuk membuat barang dari barang mentah menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Lalu orang yang bergerak dalam bidang produksi ini, orang yang melaksanakan proses produksi ini, namanya adalah produsen. Jadi seperti itu. Produksi adalah proses membuatnya, lalu produsen adalah orang yang melaksanakannya, orang yang membuatnya. Lalu yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi?
Kegiatan konsumsi pada dasarnya adalah kegiatan untuk menghabiskan suatu barang. Nah, jadi contoh kegiatan konsumsi ini misalnya seperti kita sendiri memakan makanan yang diproduksi oleh industri makanan tersebut. Kita menghabiskan makanan tersebut termasuk kegiatan konsumsi. Kita namanya adalah konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang dan konsumen adalah orang yang menghabiskan barang tersebut. Kegiatan konsumsi ini tidak serta-merta hanya menghabiskan suatu barang. Pada dasarnya, konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai barang tersebut. Misalnya nih, ketika kita membeli pakaian baru. Pakaian tentu tidak kita habiskan, kan? Pakaian tersebut kita gunakan sehari-hari, maka nilai dari pakaian tersebut akan berkurang. Nah, misal lagi seperti kita membeli handphone baru. Nah, handphone baru tentu tidak kita makan. Kita mengkonsumsi handphone dengan cara memakainya, dengan cara mengurangi nilai dari handphone tersebut. Misal setelah kamu pakai sekian bulan, kamu mau jual, tentunya harga jualnya pun akan berkurang karena nilainya sudah kamu gunakan, manfaatnya sudah kamu gunakan. Seperti itu kegiatan konsumsi. Nah, terakhir, kegiatan ekonominya disebut dengan kegiatan distribusi. Apakah itu? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Itulah namanya distribusi. Baik, penjelasan seperti ini. Kegiatan distribusi tersebut adalah kegiatan mengambil barang dari produsen lalu menjualnya kepada konsumen atau mengantarnya kepada konsumen. Misalnya seperti jasa penyaluran atau jasa pengiriman barang. Itu termasuk kegiatan distribusi. Atau misalnya seperti pedagang besar membeli barang dari pabrik ya, dari industri lalu menjualnya kembali kepada pedagang kecil. Pedagang besar ini disebut dengan distribusi ya. Nah, pedagang besar ini kegiatan mereka mengambil barang dari produsen kepada konsumen tadi namanya adalah distribusi. Orang yang menjalankan distribusi namanya adalah distributor. Jelas? Oke. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa si distribusi yang membeli barang tadi dia tidak disebut dengan konsumen? Jawabannya adalah karena nilai barang yang dia ambil tidak berkurang. Ketika seorang distributor mengambil makanan dari pabrik lalu menjualnya kepada pedagang kecil, barang makanan tadi tidak dia makan. Nilainya pun tidak dia kurangin. Dia pasti menjaga barang tersebut agar tetap pada kondisi semula. Itu tidak mengurangi nilai barang. Jadi dia disebut dengan distributor. Kecuali dia mengkonsumsi barang tersebut, itu namanya konsumen. Nah, jadi seperti itu ya.